membuat satu program pembuatan hampers yang berkolaborasi dengan beberapa UMKM yang mereka itu nanti bisa dari fashion, food, beverage. Kalau seperti hampers ini memang kami memang lebih persentasenya itu memang lebih banyak ke yang teman-teman sih. Kalau untuk instansi itu malah belum banyak. Jadi memang UMKM yang mereka memang mau memberi ke saudara, teman seperti itu. Karena ya, jadi ketika seorang wirausaha itu ketika kita merasa lelah, kok seperti ini perjuangannya itu berpikirnya memotivasi dirinya gini. Ya Allah, bisa jadi kelelahan ini menjadi penggugur dosa saya ketika dosa saya yang lain itu bisa digugurkan dari puasa, dari sholat, tetapi ada dosa yang bisa digugurkan dari ketika seseorang itu bekerja keras sampai lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumpi Asik ini ada edisi Ramadan 1445 Hijriah. Kali ini bersama saya Sari Winarno ditemani Mbak Kiki. Iya, Kiki. Saya Rifki Rozana, biasa dipanggil Kiki. Iya, ini kita mau ngobrol-ngobrol ini ya seputaran Ramadan nih, Mbak. Iya, sebentar lagi nih, nggak kerasa. Iya, ini kita udah mau tiba nih. Betul. Oke, ini Mbak Kiki kegiatannya di Ramadan untuk UMKM apa nih? Boleh diceritain nggak nih? Kayaknya seru banget ya. Maksudnya di Ramadan kan nggak kebanyakan rebahan ya, Mbak ya, nggak tidur. Iya, betul. Justru ada banyak tantangan nih kalau Ramadan itu. Jadi kalau kami sebagai UMKM nih, itu seringkali berpikir kalau mau Lebaran itu pasti kebutuhan orang memberi kan meningkat tuh. Nah, kita sebagai UMKM itu membuat satu program pembuatan hampers yang berkolaborasi dengan beberapa UMKM yang mereka itu nanti bisa dari fashion, food, beverage. Di situ kan nanti satu paket itu nanti misal ada sajadah, kemudian ada keripiknya, ada minumannya seperti itu biasanya. Gitu ya Mbak ya, seru itu ya. Dalam satu paket dan itu berbagai macam maksudnya dari harga dan besarnya ya, besarnya si hampers itu. Iya, ada pilihan paket 1, paket 2, paket 3 seperti itu. Gitu. Ini biasanya berapa UMKM Mbak yang untuk bekerja sama membuat hampers? Biasanya kalau kami itu ada 7-8 UMKM. Wah, banyak ya? Iya. Itu nyetor satu atau di apa ya istilahnya dikocok apa di apa ini tuh? Misalnya ini sama ini yang ini sama ini gitu. Atau gimana? Jadi untuk pembuatan paketnya itu biasanya kami buat misal A B C D gitu ya, itu satu paket. Kemudian nanti A, C, D, E kayak gitu. Jadi kayak kerja kelompok sekolahan ini jadi. Iya, dibuat seperti itu. Nanti yang terakhir yang paket komplit berarti semua ikut. Seperti itu. 7 apa 8 tadi? 8-8-nya itu paket komplit ya. Betul. Jadi harapannya nanti dari semua yang ikut dalam kolaborasi itu ada penjualan semua. Kita berpikirnya tetap seperti itu. Yang ikut program hampers ini. Iya, jangan sampai nanti dominan si A yang kelarisan seperti itu kan. Iya, jadi dibagi rata ya Mbak sistemnya. Jadi semua UMKM ikut maju nih ya, berkembang juga. Dan itu supaya kita juga membantu UMKM supaya penjualan meningkat. Kemudian juga memberikan edukasi ke masyarakat bahwa untuk memberikan hampers itu tidak harus yang makanan pabrikan seperti itu. Oh iya benar itu. Kita harus memajukan nih produk-produk lokal ya. Gitu. Kalau bukan kita siapa lagi gitu iya, kan. Betul gitu tuh guys. Tuh yang Gen Z ini juga nih yang kan banyak banget nih Gen Z ini buat juga ini produk-produk ya. Jadi bisa untuk ini nih. Mungkin nanti inisiasi itu juga mendengar nih nanti bisa order. Iya, bapak-bapak ibu di instansi di departemen mungkin nanti kalau mau beli hampers ya bisa melirik. Ya, menjadikan salah satu alternatif yang unik gitu ya bahwa hampers itu isinya bukan produk-produk yang seperti biasa. Iya. Ini produk lokal, produk UMKM tapi sudah cantik. Iya, kayak gitu dikemas. Dan harganya juga bersaing ya. Iya,
dengan kualitas yang bagus juga. Bagus juga itu. Dan pemesanan juga jauh-jauh hari bisa banyak dong kalau gitu ya Mbak ya, Kiki ya. Bisa. Iya kayak gitu. Ini udah banyak maksudnya yang instansi, terutama instansi yang memesan ke hampers UMKM gabungan ini, kolaborasi. Oh iya. Kolaborasi sebetulnya kalau seperti hampers ini memang kami memang lebih persentasenya itu memang lebih banyak ke yang teman-teman sih. Kalau untuk instansi itu malah belum banyak. Jadi memang UMKM yang mereka memang mau memberi ke saudara, teman seperti itu. Karena lagi-lagi ketika misal contoh saya menjual sesuatu pasti ada niatan untuk ngelarisi kan kalau teman itu. Jadi kita pemasarannya hampers itu biasanya ke grup WA, status WA, ke Instagram, Facebook seperti itu. Selama ini seperti itu. Iya gitu ya. Tapi mungkin di tahun-tahun mendatang bisa lebih gencar lagi ya Mbak. Iya, seperti itu. Harusnya dipajang Mbak di sini hampersnya contohnya. Betul ya. Nanti mungkin di lain waktu kita ntar podcast membahas si hampers ini lagi. Mbaknya bisa membawa contoh hampers yang kolaborasi ini tadi ya. Betul. Gitu. Tapi si kopi juga ikutan ya? Iya, ikut. Karena kan dia minuman makanan, ya. Oh fashion, iya, dan fashionnya batik itu berupa apa biasanya? Sajadah, selain sajadah apa Mbak? Ada jilbab, terus ini sih, sajadahnya batik ya? Sajadahnya tidak batik, ada yang tenun dikombinasi polos, yang sajadah yang kecil dilipat kecil itu. Kayak sajadah traveling iya gitu seperti itu. Itu bisa untuk oleh-oleh juga untuk umroh itu ya? Betul itu. Untuk souvenir ya? Iya. Mungkin ada orang menikah juga bisa untuk iya souvenir nikah betul, gitu ya. Itu luas. Iya. Lebih, ya itu menarik banget karena sajadah ini selalu diperlukan kita yang sering keluar rumah, nggak hanya bertraveling loh ya. Betul. Keluar rumah itu, wah itu sajadahnya butuh ya. Benar Mbak, yang bisa dilipat sampai kecil-kecil gitu ya. Itu bahannya apa Mbak? Bahannya itu ya bahan katun dan tenun. Jadi tenunnya tidak full, jadi hanya kecil untuk kombinasi seperti itu. Gitu ya. Betul. Untuk pemanis lah ada kas-kasnya Indonesia, betul, tenunnya. Iya, jadi ada kadang tenun, kadang batik seperti itu. Iya Mbak, kayak gitu. Iya, keren banget ya itu. Saya jadi gemes gitu pengen lihat gitu ya. Jadi orang yang diberi juga, wih bagus nih. Beda dari yang lain kayak gitu kan. Biasanya kan produksi nasional gitu ya. Betul. Ini tiba-tiba ada produksi lokal nih dan kemasannya juga cantik warna-warni. Betul. Jadi aduh kok lucu gitu ya. Cute gitu. Dan itu kan memang untuk paket beberapa harga itu kan harapannya ketika ditanya pengen memberi hampers seharga budget berapa, kan kita ada alternatif. Jadi tidak melulu budget saya tidak cukup gitu kan. Tapi ada alternatif pilihan. Ini termasuk yang UMKM yang rotan ya, tempatnya juga kita mengajak kerjasama juga ya. Kalau rotan sih, kalau yang tahun lalu belum sih. Kita karena kalau kemarin tuh kemasan tetap yang transparan itu loh, jadi kelihatan. Tas cincin gitu. Tas cincin yang transparan. Seperti itu. Oh jadi udah ngepek rapi itu ya, tas cincinnya yang sekelilingnya itu ya Mbak ya, dari Mika itu ya, kalau nggak salah ya. Iya. Oh itu juga produksi UMKM. Kalau itunya kita belum, jadi masih yang sudah tersedia saja sih. Mungkin ini bisa nanti kan ini disiarkan nih secara nasional nih ceritanya. Nah, di Jogja nih kalau ada yang produksi tas-tas transparan yang bisa untuk hampers gitu, bisa tuh menghubungi Mas Wira. Iya betul. Ngubungin Mbak Kiki gitu ya, yang aktif banget di bulan Ramadan ini. Jadi Mbak Kiki ini kayaknya enggak ya, jarang rebahan nih kalau puasa nggak puasa sama sama sibuknya, nggak ada liburan ya kayaknya. Kadang lupa tanggal merah. Tapi alhamdulillah Mbak, dengan begitu pahalanya mengalir di bulan puasa ini karena menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Itu kan sebaik-baiknya manusia itu ya. Betul. Gitu karena dengan Mbak Kiki mengajak nih teman-teman UMKM untuk berkolaborasi membuat hampers, itu otomatis membuat UMKM lain itu tumbuh. Betul kan di bulan Ramadan nih luar jadi biasa. Semangatnya nyambung bersatu kayak gitu. Jadi pahalanya double nih Mbak. Combo pahalanya. betul. Iya, mau ikutan nggak guys? Ini boleh ya Mbak ya kalau ada yang mau ikutan. Kita kolaborasi. Ini Mas Wira ini kemarin udah dijelaskan dengan ketuanya gitu bahwa apa namanya nih Mbak? Per kabupaten ya. Ada Bantul sendiri.
Kodia sendiri ya, Kota Madia sendiri, Sleman sendiri, Gunung Kidul dan Kulon Progo sendiri-sendiri. Tapi bisa saling menginfokan ya. Misalnya kan Mbak Kiki di Bantul ya, sedangkan saya tinggal di Sleman nih, di Jakal. Paling nggak Mbak Kiki bisa menghubungkan saya dengan Mas Wira Sleman misalnya. Betul, iya bisa, ini sangat satu, bisa. Dari Sleman ini, pengen ikutan kumpul-kumpul misalnya, pengen kesetrum tadi. Iya, betul. Iya. Saya tuh seneng loh Mbak, ketemu kayak Mbak Kiki gitu, teman-teman UMKM, bahwa hidup ini itu kayak ada planningnya gitu loh, nggak kayak orang menunggu waktu gitu, kapan azan maghrib. Jadi saya tuh berpikirnya gini, ketika saya meninggal nanti tuh apa sih yang bisa saya tinggalkan, kesan apa nantinya gitu loh, yang tidak hanya meninggalkan nama kalau begitu ya Mbak ya. Kalau bisa karya. Seperti itu. Betul. Saya tuh terkesan banget, ini intermezzo ya Mbak. Kemarin itu sampai viral itu ada yang menciptakan Indomie. Indomie dan bumbunya kan meninggal dunia itu. Yang ngucapin banyak banget Mbak. Betul. Terutama anak-anak kos yang dari generasi ke generasi sampai generasi Gen Z ini ya. Itu sampai ini ya ibu yang ini, terima kasih ya Bu sudah membantu perut saya yang gitu. Seru banget yang walah, saya sendiri juga baru tahu bahwa ibu ini yang meracik. Ini mie instan bumbu-bumbunya juga luar biasa ibu ini ya, pahalanya. Betul. Saya sampai mikir ya Allah Bu, pahalanya dari tahun ke tahun itu gulung. Nah itu apa ya? Kalau kita apa ya gitu kan, berpikirnya gitu. Kita juga berpikir ya Mbak ya gitu. Apa yang bisa kita tinggalkan, apa yang sekiranya nanti bermanfaat dan diingat terus nih. Betul. Sama anak, cucu, cicit. Terus kita ini kayak Mbak Kiki ini kan punya keripik ikan ya. Keripik ikan. Nah, itu kan pasti kalau banyak yang makan ketagihan lama-lama ini ya, meninggalkan kekasan itu. Besok-besoknya gitu. Warisan apa namanya istilahnya Mbak? Warisan budaya tak benda. Itu ya kalau makan kayak warisan menu gitu ya. Warisan menu. Wedang uwoh juga kan ya, ini yang menciptakan luar biasa nih. Termasuk warisan budaya tak benda itu. Warisan sebentar, ini saya baru dengar. Bisa diulang. Warisan budaya tak benda. Itu termasuk minuman, makanan. Resep. Iya, itu termasuk. Gitu. Termasuk bir Jawa kan itu juga. Dan itu luar biasa pahalanya loh Mbak. Makanya itu. Karena orang yang bisa meneruskan, itu kan kitanya dapat pahala terus tuh ya. Jadi berbuat baik itu nggak hanya ibadah yang wajib ya, ibadah yang sholat, berpuasa dan sebagainya, tapi mewariskan budaya tak berbenda. Budaya tak benda, warisan budaya tak benda. Tak benda. Karena memang bukan benda-benda yang terlihat. Itu tetap terlihat tapi dikonsumsi seperti itu. Itu luar biasa loh, masalah perut ya. Karena sedekah terbesar itu katanya air. Dan makanan. Karena jadi darah dan daging nih. Jadi saat orang sholat, orang membaca Al-Qur'an dan macam-macam itu, apa yang sudah terkonsumsi ikut mengalir. Ikut, dan yang membuatnya ini jadi mengalir terus pahala. Wah luar biasa ya Allah, saya kok jadi terharu dan ini jadi pencetus semangat lagi ya Mbak Giroh ya. Giroh bahwa kita berbuat baik tuh bisa apa aja sih gitu. Betul. Waduh, senangnya jadi. Nah, saya iri dengan orang-orang seperti ini nih Mbak. Bagus itu, iri dalam hal positif. Jadi termotivasi. Betul. Iri. Wah kok bisa ya gitu. Takjub saya gitu. Duh, kayak Mbak Kiki ini saya kan ternganga-nganga dari itu. Ya ampun. Jadi ketika seorang wirausaha itu ketika kita merasa lelah, kok seperti ini perjuangannya, itu berpikirnya memotivasi dirinya gini. Ya Allah, bisa jadi kelelahan ini menjadi penggugur dosa saya, ketika dosa saya yang lain itu bisa digugurkan dari puasa, dari sholat, tetapi ada dosa yang bisa digugurkan dari ketika seseorang itu bekerja keras sampai lelah. Itu itu jadi motivasi gitu. Betul ya, yang quote yang bilangnya lelah menjadi lilah ini. Jadi kayak merintis usaha itu kan tidak mudah. Bisa jungkir balik dan sebagainya. Karena itu termasuk
kerja ya. Ya. Karena bekerja itu adalah ibadah tertinggi juga. Ibadah tertinggi. Ya, begitu. Wah, luar biasa. Hari ini hari apa ya? Bukan Jumat ya. Kok seperti saya mendengarkan seorang ustazah lagi. Iya, itu motivasi lagi diri sendiri itu. Motivasi dan lagi berdakwah nih. Iya. Jadi saya tuh kayak ini loh guys, kayaknya giroh itu apa, semangat ya? Semangat itu kayak membara, on fire banget. Iya. Saya harus melakukan apa nih supaya di bulan Ramadan ini, di bulan suci ini tidak hanya sekedar mendapatkan pahala kita berpuasa aja ya, tapi ada pahala-pahala ibadah lainnya yang plus ya. Karena ini luar biasa di bulan Ramadan ini kan pahalanya dilipatkan gandakan. Ya. Itu apalagi sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Wah, itu luar biasa pahalanya. Betul. Aduh. Jadi terus berpikir apalagi ya yang harus dilakukan apalagi nih yang bisa membuat orang lain juga bahagia ya. Iya, betul. Kan ini kan kalau Mbak Kiki ini karena mengajak kolaborasi beberapa UMKM, 8 nih ceritanya. Udah 8 orang nih yang bahagia. Dan 8 orang ini kayak MLM ya, punya kaki-kaki lagi. Iya. Jadi berjenjang. Dia punya pegawai juga bahagia. Jadi satu orang 10 pegawai, satu orang 10 pegawai itu udah berapa puluh orang yang sudah dibuat bahagia bagi ini ya. Dengan orderan, hey ini loh, ada hampers loh kalian. Betul. Jadi yang paling sedih itu ketika termasuk misal saya yang dikonveksi, Mbak sudah ada jahitan lagi belum? Itu yang jadi memicu saya untuk terus semangat alhamdulillah orderan ada lagi kayak gitu loh. Iya benar ya, pertanyaan-pertanyaan dari teman kita samping kanan samping kiri betul. ya. Saya juga merasakan sih Mbak Sari kok lama ya nggak PO ini gitu. Oh iya Mbak, nanti coba kita langsung beriklan tuh. Semangat tersendiri gitu. Karena merasa aduh saya tuh nggak sendiri, ternyata di belakang saya banyak orang yang menanti orderan juga kayak gitu. Betul. Saya kan banyak makanan Mbak. Ya. Sama makanan kemasan seperti ini kayak gitu. Jadi sebelumnya saya tuh produksi tas juga. Bukan produksi sendiri sih. Jadi produksi teman-teman yang lokal, ada juga tas import beberapa. Awalnya saya berbisnis online itu. Nah, itu juga itu Mbak pertanyaan. Mbak, kok lama nih nggak order gitu. Iya, itulah. Nggak order gitu. Biasanya ordernya kan banyak kok tiba-tiba nggak order. Oh iya Mbak gitu. Itu nggak bisa menjelaskan kalau saya. Ya Mbak ya? Iya, benar nggak? Benar. Kita nggak bisa menjelaskan. Oh kondisinya gini, nggak bisa. Nggak bisa. Kita yang ada. Oh ya, ini harus cari cara bagaimana ada orderan seperti itu. Luar biasa. Aduh. Terus apa lagi nih Mbak selain mungkin kegiatan Ramadannya, selain hampers gitu ya, menanti orderan tadi, apalagi Mbak? Mungkin ada yang tujuannya mungkin untuk donasi gitu misalnya, atau ini mau ke panti ini gitu. Ada Mbak? Biasanya sih ada di Mas Wira itu ada baksos juga sih. Oh, baksos. Iya, baksos itu kita adakan selama puasa seperti itu. Itu yang dituju biasanya di daerah Bantul juga, Mas. Pantinya untuk saat atau ini kalau bisa memang yang terdekat dulu sih. Iya betul. Yang terdekat dulu ringnya itu. Yang ring terdekat, ring 1, ring 2 itu ya istilahnya. Betul, ya. Jangan sampai kita donasi ke jauh-jauh ternyata yang dekat butuh seperti itu. Itu informasinya gimana Mbak kalau untuk baksos itu? Untuk baksos kita datang ke lokasi, misalnya itu Pondok Pesantren Duafa, misalnya gitu ya Mbak, atau enggak Pondok Pesantren Yatim Piatu, atau enggak itu adalah panti asuhan gitu misalnya. Itu kita datang ke lokasi itu atau kita mengadakan baksos di suatu tempat, nanti hasilnya kita serahkan ke gimana? Sistemnya gimana? Biasanya kita ini sih datang ke lokasi, ke panti asuhan dan sebagainya. Jadi langsung ke lokasi. Oh, langsung ke lokasi. Dan kita baksos di situ juga. Iya, seperti itu. Oh, gitu. Dan itu produk-produk UMKM dari Mas Wira itu semuanya. Kalau baksos tuh cenderungnya bahan pokok sih. Oh, iya. Gitu. Nanti biasanya ada dari teman-teman yang saya sekalian produknya baru seperti itu. Jadi ada kombinasi antara makanan pokok dan yang produk UMKM. Jadi sembako plus hasil UMKM itu sendiri itu, diserahkan ke itu menjelang apa Mbak? Biasanya menjelang Lebaran atau di tengah-tengah bulan puasa atau biasanya gimana? Itu kita programnya itu pas bulan puasa sih. Oh, waktunya belum ditentukan biasanya ya, minggu keberapa atau biasanya 10 hari keberapa. Rapat gitu ya Mbak. Rata-rata kan orang-orang biasanya menyerahkan bantuan sosial untuk
Ramadan itu di 10 hari terakhir misalnya gitu ya. Biasanya kan gitu ya Mbak ya. Karena persiapan para panti asuhan ya, penghuni panti asuhan ataupun pondok pesantren duafa ini untuk lebaran biasanya seperti itu. Iya, seperti itu. Kalau yang untuk rutinitas, kalau yang setahu saya kalau donasi itu ya biasanya kita ini ya untuk berbuka puasa atau makan sahur gitu ya. Iya, bisa. Gitu. Jadi memang banyak alternatif sih kalau untuk donasi itu. Gitu. Tapi memang ini sudah solid banget ya nih Mas Wira, luar biasa. Bareng-bareng terus sudah mengadakan apa namanya hampers untuk yang komersialnya, tapi untuk charity-nya atau donasinya itu juga mereka solid banget. Waduh, seru banget nih ceritanya Mbak. Mudah-mudahan kan kita cerita-cerita tentang kegiatan Ramadan ini supaya ini ya guys, bukan ria ya Mbak ya, tapi lebih bahwa mengajak nih. Betul. Memotivasi. Iya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Luar biasa. Iya, seperti itu. Oke Mbak, terima kasih cerita-cerita Ramadannya. Semoga ini yang mendengarkan di bulan Ramadan, ini kan kita tayangnya nih menjelang berbuka puasa nih rencananya. Gitu. Jadi sambil menunggu bisa dengerin kita ngerumpi-ngerumpi bermanfaat ini. Betul. Gitu supaya apa? Ada ting gitu ya, tercetus ide. Oh iya ya, saya juga mau melakukan hal yang sekeren ini juga gitu. Daripada saya rebahan, gabung deh di komunitas manapun ya, termasuk Mas Wira juga yang mau apa namanya punya usaha atau belum gitu, boleh kok bergabung. Bisa. Karena kegiatannya itu luar biasa deh. Setiap bulan ada kopdarnya. Tidak hanya sekolah, tapi kita juga bisa untuk berdonasi juga ya Mbak ya, di Mas Wira. Betul. Oke, makasih. Sama-sama Mbak Kiki. Iya. Jangan kapok untuk ngerumpi-ngerumpi asoy. Senang sekali saya bisa ada di sini loh. Terima kasih diberi kesempatan. Iya. Nanti kita ngundang Mbak Kiki lagi mungkin dengan bahasan yang berbeda ya. Oke. Kayaknya yang kemarin-kemarin itu kita ngebahas batik tuh belum tuh kayaknya. Iya. Oke, bisa. Nanti mungkin setelah lebaran gitu ya. Oh iya, siap. Kita ngebahas batiknya. Ini Mbak Kiki ini luar biasa nih, semuanya dirambah. Iya. Itu karena ingin memajukan sekitarnya ya Mbak ya. Betul. Iya. Oke guys, terima kasih sudah mendengarkan dan menonton kami nih di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat ya bagi teman-teman Rumpi Asik semua dan bisa mengisi bulan Ramadan dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, share, dan komen di YouTube Rumpi Asik, dan juga like-in juga ya itu. Dan komen juga boleh deh di medsos Rumpi Asik seperti Instagramnya, TikToknya, ataupun FB-nya juga. Sampai ketemu lagi ya di episode menarik berikutnya. Tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik.